Baik, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Sodik. Di video kali ini kita bakal bahas materi tentang bentuk akar bersama teman saya Arsi. Walaupun akar kelihatannya agak ribet, sebenarnya konsepnya cukup sederhana kok kalau kita paham cara berpikirnya. Di sini saya akan jelasin dari dasar sampai ke operasi bentuk akar dengan cara yang lebih mudah dipahami. Tujuan pembelajarannya. Nah, di bagian ini kita bakal bahas tujuan pembelajaran dari materi bentuk akar. Nah, jadi nanti nggak cuma ngerti konsep dasarnya aja, tapi juga tahu sifat-sifat bentuk akar dan cara ngelakuin operasinya. Selain itu, kita juga bakal bahas cara rasionalisasi, penyebut, penyederhanaan bentuk akar, dan kesalahan yang paling sering terjadi pada mahasiswa. Nah, langsung saja, apa sih itu bentuk akar? Nah, secara simpel, bentuk akar itu adalah cara lain buat nulis bilangan yang berasal dari operasi kebalikan pangkat. Jadi, bukan berarti angkanya aneh, tapi cara penulisannya aja yang beda. Contohnya, kita bisa lihat di sini bentuk umumnya. Akar 4 sama dengan 2, karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, di sini kita sebenarnya lagi nyari angka yang kalau dikali sama dirinya sendiri, menghasilkan angka tertentu. Tapi nggak semua akar itu hasilnya bulat. Misalnya, akar dari 2 nggak bisa disederhanakan jadi angka biasa, makanya tetap ditulis dalam bentuk akar. Jadi, intinya bentuk akar itu adalah cara menulis hasil dari operasi akar, terutama untuk bilangan yang tidak ditulis secara sederhana. Baik, di sini ada konsep mudah akar. Nah, cara berpikir bentuk akar itu seperti ini. Akar dari A sama dengan B, artinya B dikali B sama dengan A. Contoh, akar dari 16 sama dengan 4, karena 4 dikali 4 itu 16. Artinya 4 dikali 4 sama dengan 14. Nah, seperti itu. Atau cara lainnya, akar A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat 2 sama dengan A. Maksudnya B dikali B sama dengan A. Nah, B ini dikali dirinya sendiri sama dengan A. Nah, 3 dikali 3 sama dengan 9. Seperti itu konsep mudah akar. Nah, terdapat pula bentuk akar lainnya seperti akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan seterusnya. Oke, bisa kita lihat di sini ada akar ke N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Nah, contohnya, akar ketiga dari 8 sama dengan 2 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, maka hasilnya 8. Nah, jadi 2 ini dikalikan 3 sama dengan 8. Nah, sehingga akar ketiga dari 8 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, di bagian ini kita masuk ke konsep penting dari bentuk akar. Jadi, sebenarnya bentuk akar itu bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan supaya lebih mudah dihitung. Misalnya, akar dari A sama dengan A pangkat setengah. Dan kalau akar ke N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. Jadi, sebenarnya akar pangkat itu bukan cuma dua hal yang beda, tapi satu konsep yang sama, cuma beda cara penulisannya aja. Kenapa ini penting? Karena dengan mengubah akar jadi pangkat, kita bisa lebih gampang melakukan perhitungan dan penyederhanaan. Selain itu, kalau di dalam akar ada pangkat, kita juga bisa ubah ke bentuk perpangkatan. Caranya simple, pangkat yang ada di dalam jadi pembilang dan akar jadi penyebut. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Akar ke N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, akar dari A kuadrat sama dengan A, atau akar ketiga dari A kuadrat sama dengan A per 2 per 3. Sifat-sifat bentuk akar dan operasinya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Bagian ini penting banget karena ini yang dipakai buat menyederhanakan perhitungan. Sebenarnya sifat-sifat akar ini berasal dari konsep perpangkatan, jadi bukan hal baru, cuma bentuknya aja yang beda. Jadi kalau paham bagian ini, kita bakal jauh lebih gampang ngerjain soal bentuk akar. Perkalian bentuk akar. Nah, untuk perkalian bentuk akar, kita bisa gabungkan dalam satu akar. Jadi, akar A dikali B sama dengan akar AB, atau hasil dari A kali B. Contohnya, akar 2 dikali akar 8 sama dengan akar 16, karena 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, akar dari 16 adalah 4, karena 4 dikali 4 sama dengan 16.
Nah, contoh lainnya ada akar 3 dikali akar 12 sama dengan akar 36. Nah, intinya kedua ini akarnya menjadi 1 dan ini dikalikan 12, 24, 36. Nah, akar dari 36 sama dengan 6 karena 6 dikali 6 sama dengan 36. Oke, rumusnya perkalian akar dapat digabung dalam satu akar, berlaku untuk bilangan tidak negatif, mempermudah penyederhanaan bentuk akar. Selanjutnya pembagian bentuk akar. Konsepnya mirip, kita juga bisa gabungkan jadi satu akar. Oke, contohnya akar 18 per akar 2 atau akar 18 dibagi akar 2 sama dengan akar 9. Mirip dengan perkalian tadi, menjadi 1. Tapi ininya aja yang dihitung. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, akar dari 9 sama dengan 3 karena 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, contoh lainnya juga seperti ini. Akar 50 dibagi akar 2 sama dengan akar 25 karena 50 dibagi 2 itu 25. Atau 25 dikali 2 sama dengan 50. Nah, akar dari 25 sama dengan 5 karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Pembagian akar dapat digabung dalam satu akar. Penyebut tidak boleh nol, digunakan untuk menyederhanakan bentuk pecahan akar. Di bagian ini, akar bisa dipangkatkan. Kalau akar dipangkatkan 2, maka akarnya akan hilang. Jadi, akar A dikuadratkan, maka hasilnya A. Karena pangkat 2 dan akar itu saling kebalikan. Nah, contohnya, akar 7 kuadrat 2 sama dengan 7. Nah, jadi akarnya bakal hilang karena ada kuadrat 2. Atau akar 10 terus ada pangkat 2, maka dia cuma 10, akarnya hilang. Rumusnya, pangkat 2 seperti ini menghilangkan akar, merupakan kebalikan dari akar kuadrat, berlaku untuk bilangan tidak negatif. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau di dalam akar ada pangkat 2, maka pangkatnya bisa hilang. Nah, kalian bisa lihat di sini, akar dari A pangkat 2 sama dengan A saja. Karena ada pangkat 2, jadi bersama akarnya itu hilang. Jadi cuma A saja itu. Yang ini bisa kita skip aja, karena contohnya kurang relevan. Nah, selanjutnya, operasi bentuk akar. Selain sifat-sifat tadi, bentuk akar juga bisa diperoleh seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi penting, tidak semua operasi bisa langsung dilakukan. Ada aturan tertentu yang harus diperhatikan. Di bagian berikutnya, kita bakal lihat operasi-operasi tersebut satu persatu. Penjumlahan bentuk akar. Untuk penjumlahan bentuk akar, ada aturan penting. Penjumlahan hanya bisa dilakukan jika akarnya sejenis. Artinya, isi akarnya sama. Jadi, kalau bentuknya A, akar X ditambah B, akar X, hasilnya tinggal dijumlahkan koefisiennya. Akarnya tetap. Contohnya, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3, hasilnya 7 akar 3. Karena di sini akarnya sama. Nah, yang dilakukan perhitungan di bagian 2 sama 5-nya ini. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Seperti ini hasilnya. Contoh lain, 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan 7 akar 2. Nah, karena akar 2 ditambah akar 2 ya, sama itu. 4 akar 2 ditambah 3 akar 2, jadinya 7 akar 2. Yang dimana yang ditambahkan bagian ini saja. Selanjutnya, pengurangan bentuk akar. Pengurangan bentuk akar prinsipnya sama seperti penjumlahan, hanya bisa dilakukan pada akar yang sejenis. Jadi, kita cukup kurangkan koefisiennya dan bentuk akarnya tetap. Contoh, 7 akar 5 dikurang 2 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Nah, dia bisa dilakukan pengurangan asal akarnya sama. Sehingga 7 dikurang 2, 5, dan hasilnya 5 akar 5. Contoh kedua, 9 akar 3 dikurang 4 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Nah, akarnya sama, maka bisa dilakukan pengurangan di bagian sininya. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Nah, seperti ini. Kalau hasilnya masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi. Untuk perkalian, caranya berbeda. Kita kalikan koefisiennya, lalu akarnya juga dikalikan menggunakan sifat akar. Contoh, 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Nah, 2 dikali 3 dengan ini sama dengan 6. Lalu akar 3 dikali dengan akar 2 sama dengan akar 6. Hasilnya seperti ini. Dan yang ini juga sama. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2.
Kenapa 2? Ini mirip seperti akar 2 pangkat 2 atau kuadrat gitu. Maka hasilnya 2. Nah, seperti itu. Dan ini masih bisa dilanjutkan. 6 dikali 2 sama dengan 12. Inilah hasilnya. Untuk pembagian, konsepnya mirip dengan perkalian. Kita bagi koefisiennya, lalu akarnya juga kita bagi menggunakan sifat akar. Contohnya, 6 akar 8 dikali 2 akar 2. Nah, 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Nah, hasilnya seperti ini. Masih tetap mudah. Nah, 3 akar 4 masih bisa dibulatkan menjadi 6. Dibulatkan atau disederhanakan gitu. Nah, di sini ada contoh lain. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Akar 18 dibagi akar 2 sama dengan akar 9. Nah, 4 akar 9 kalau dibulatkan menjadi 12. Nah, seperti itu. Oke guys, kita sudah bahas tadi. Kita mulai menjawab sebuah 4 soal. Pertama, soal konsep dasar. Di sini bisa kalian lihat akar 49. Nah, kita cari berapa kali berapa agar mendapatkan 49. Cari angka yang kalau dikali dirinya sendiri hasilnya 49. Misalnya 6 kali 6 kayaknya bukan deh. Tapi kalau 7 kali 7 hasilnya 49. Nah, jadi 7 dikali 7 kan 49. Maka berarti hasilnya 7. Karena 7 kali 7 sama dengan 49. Selanjutnya, soal perpangkatan. Di sini ada akar ketiga dari 64. Karena ini akar pangkat 3, kita cari angka yang dikali 3 kali. Misalnya 4 dikali 4 dikali 4. Nah, di sini 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Maka hasilnya di sini adalah 4. Karena 4 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, seperti ini. Hasilnya 64. Nah, selanjutnya ada penyederhanaan. Di sini ada akar 12. Nah, kita buat jadi seperti ini. Akar 4 dikali 3 sama dengan, nah, 4 dikali 3. 4 dikali 3 kan 12 ya. 4, 8, 12. Nah, akar 12. 4 kali 4 tidak mungkin. 3 kali 3 tidak mungkin. Maka lakukan seperti ini. Akar dari 4 dikali 3. Nah, hasilnya 12. Akar 4 dikali akar 3. Hasilnya 2 akar 3. Nah, ini adalah jawabannya. Kenapa? Karena akar 4 sama dengan 2. Karena 2 dikali 2, 4. Lalu di sini akar 3. Nggak bisa dibulatkan lagi. Maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada sifat perkalian. Bisa kita lihat di sini ada akar 3 dikali akar 12. Sama dengan akar 3 dikali 12. Nah, sama dengan, langsung kita jumlahkan. 3 dikali 12 ini berapa? 12, 24, 36. Nah, 3 kali 12, 36. Maka ini kita bisa bulatkan lagi. Akar dari 36 sama dengan 6. Karena 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, seperti ini jawabannya. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang rasionalisasi penyebut. Rasionalisasi penyebut merupakan proses penghilangan bentuk akar pada penyebut suatu pecahan sehingga penyebut menjadi bilangan rasional. Sebelumnya, apa sih itu penyebut? Di sini saya akan menjelaskan sedikit penyebut itu apa. Kalian pernah nggak melihat bilangan yang dimana itu adalah pecahan, yaitu kayak 1/2 atau 3/2. Penyebut itu yang disebut dengan penyebut itu adalah yang di bawah ini, teman-teman. Nah, di mana kita akan merasionalkannya yang dari bentuk adalah 1/akar 2 menjadi yang ini menjadi 2 saja. Seperti itu. Mari kita bahas.
dalam rasionalisasi penyebut di sini ada 3 cara, yaitu dengan rasionalisasi penyebut sederhana, terus rasionalisasi penyebut dengan bentuk akar campuran, terus rasionalisasi dengan penyebut lebih kompleks. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rasionalisasi penyebut sederhana. Jika penyebut berupa satu akar, maka rasionalisasi disebut dengan mengalihkan pembilang dengan penyebut dengan akar yang sama. Apa sih maksudnya? Bisa dilihat di sini ya teman-teman. 1 akar A kali akar A kali akar A. Yang dimana ini sebelumnya soalnya itu berbentuk seperti ini teman-teman. Soalnya itu cuma berbentuk seperti ini teman-teman. Yaitu 1 akar A. Kenapa jadi dikali oleh akar A? Ini untuk merasionalisasikan. Seperti di sini dibilang ada mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar yang sama. Nah, jadi kita mengalihkan pembilang, ini pembilang namanya, ini penyebut. Yang dimana kita akan mengalihkan satu dengan akar yang sama, akar sama penyebut ini. Jadi kita kalikan dengan akar A. Karena sini akar A, dia akan menjadi akar A. Seperti di contohnya ini, di sini akar 2, di sini menjadi akar 2, kedua-duanya juga. Jadi di sini kita kalikan pembilang A dan penyebutnya. Maka menjadi hasilnya adalah akar A, karena ini 1 kali akar A, maka menjadi akar A. Dan di sini akar A dikali akar A, maka dia akan menjadi A. Karena di dalam rumusnya akar kalau di dalamnya sama kayak akar A dikali akar A, dia akan menjadi A. Sedangkan jika akar A dikali akar B, dia akan menjadi akar AB gitu. Jadi harus sama, jika sama dia akan menjadi A gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk rasionalisasi penyebut sederhana. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu rasionalisasi penyebut dengan bentuk akar campuran. Jika penyebut berbentuk jumlah atau selisih akar, maka digunakan pasangan sekawan. Apa sih pasangan sekawan? Bisa dilihat di sini ya, rumusnya itu A plus akar B dikali dengan A minus akar B sama dengan A pangkat 2 akar dikurang B. Apa sih maksudnya? Di sini bukan sesederhana ini ya teman-teman. Ini bisa dibilang sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita mengubah penyebut ini dengan cara mengkalikan akar yang sama. Tapi di sini adalah pasangan sekawan. Kenapa jadi disebut pasangan sekawan? Sebentar saya garisi. Kenapa disebut dengan pasangan sekawan? Dikarenakan di sini adalah 2 akar 3 nih. Lihat di sini ada 2 plus akar 3. Ini disebut dengan bilangan sekawan nih. Pasangan sekawan. Kenapa? Karena satunya bukan akar, namun kita tetap kalikan untuk merasionalisasikan penyebutnya, di mana di sini akan dikalikan dengan bilangan sama nih, 2, di sini 2 juga, di sini akar 3, di sini akar 3 juga. Tapi bisa kita lihat di sini pembedanya adalah di sini adalah plus dikali dengan yang minus. Lihat. Di sini bisa kita lihat juga di sini. Di sini plus. Namun pengalinya adalah minus di sini. Dua-duanya adalah minus pengalinya. Bertujuan untuk membuat dia menjadi seperti ini hasilnya nih. Maka 1 dikali 2 kurang akar 3, maka dia akan menjadi 2 kurang akar 3. Karena 1 dikali 2 kurang akar 3, maka dia akan tetap menjadi seperti ini, maka hasilnya tidak berubah. Nah, di sini nih yang berubah nih. Kenapa jadi 4 kurang 3? Karena di sini 2 dikali dengan 2 menjadi 4. Sedangkan ini akar 3 dikali akar 3, dia akan menjadi 3. Seperti yang kita bahas tadi, akar kalau dalamnya sama, maka dia akan menjadi bilangan biasa tanpa akar. Maka hasilnya adalah 4 kurang 3, yaitu 1. Jadi 2 min akar 3 dibagi 1, maka hasilnya akan tetap menjadi 2 min akar 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas rasionalisasi dengan penyebut lebih kompleks. Sebenarnya sama saja seperti yang tadi. Kita akan mengkalinya dengan bentuk bilangan sekawan tadi. Sekawan. Nah, tapi menggunakan dia akarnya itu lebih kompleks. Di sini tadi kan 2 kurang akar 3 ya. Di sini dua-duanya adalah akar 3 plus akar 2. Caranya sama di sini. Di sini kita cuman melihat ini di bawah nih. Apakah dia plus atau minus? Kalau dia plus, maka pengalinya adalah minus seperti tadi. Pengalinya ada minus. Untuk angkanya dia sama. Nah, terus di sini karena dia akar dikali akar dan ini dia dikali akar juga, maka hasilnya akan 3 kurang 2 langsung. Kenapa dia minus di sini? Karena plus kali minus sama dengan minus kan. Makanya jadi seperti ini. Nah, di sini pembedanya adalah di sini adalah bilangannya 2. Jadi dia tidak langsung jadi seperti ini saja, dia akan dikali 2. Karena bilangan bulat, bilangan 2 ini tidak bisa bilangan 2 ini tidak bisa langsung dikalikan dengan akar. Maka dia hasilnya tetap akan seperti ini, tidak akan bisa dihitung. Jadi dia akan tetap seperti ini saja. Jadi akan 2 dalam kurung kali akar 3 min akar 2 seperti itu. Karena di sini 3 kurang 2 sama dengan 1. Dia tidak akan berubah bentuknya.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di cara rasionalisasi dengan penyebut lebih kompleks. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penyederhanaan bentuk akar. Penyederhanaan bentuk akar merupakan proses pengubah bentuk akar menjadi bentuk yang paling sederhana. Misalnya akarnya itu akar besar misalnya. Misalnya itu berapa ya? Eh akar 12 deh, akar 12. Akar 12 ini kan lumayan besar nih. Ini bisa kita kecilkan menjadi 2 akar 3. Nah, seperti itu. Tapi untuk caranya akan kita bahas di penyederhanaan dengan faktorisasi ini nanti. Di sini ada 4 cara ya. Yaitu ada penyederhanaan dengan faktorisasi, terus ada penyederhanaan bentuk akar dengan variabel, terus ada penyederhanaan bentuk akar pecahan, dan penyederhanaan dengan menggunakan bentuk akar. Nah, ini caranya akan kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama adalah penyederhanaan dengan faktorisasi. Seperti contoh yang saya contohkan tadi adalah 12 ya. Sini akar 12 dia itu cukup besar. Jadi kita harus memfaktorisasikannya. Berapa sih yang bisa jadi 12? Seperti bisa kalian 1 kali 12 atau 2 kali 6 atau 4 kali 3. Ya kan 4 kali 3 sama dengan 12. Di sini kita baca dulu. Jadi kita akan mencari faktor dari 12. Di sini saya mengambil faktor 4 kali 3. Di sini bisa lihat ya 4 kali 3. Karena 4 ini bisa diakarkan menjadi 2. Nah, 4 ini bisa diakarkan menjadi 2 sehingga akar bisa disederhanakan. Kenapa saya mengambil 4 kali 3 dan mengapa 4 bisa diakarkan menjadi 2? Karena ini ada hubungannya dengan perpangkatan. Akar 4 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi akar ini kebalikan dari pangkat, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Terus bukan cuma 4 aja, karena seperti contoh lainnya seperti 4 kali 4 atau 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, berarti akar dari 16 itu sama dengan 4, seperti itu. Jadi akar itu adalah kebalikan dari perpangkatan kuadrat. Itu tergantung akarnya lagi ya. Ini untuk akar kuadrat. Dia biasanya itu ada juga akar yang di sini ada 3-nya gitu. Itu beda lagi cara ngitungnya. Oke, jadi cara sederhanakan seperti itu. Jadi kan ini 12 terus difaktorkan, itu faktornya saya ambil yaitu akar 4 kali akar 3. Sama dengan di sini akar 4-nya bisa disederhanakan menjadi 2, terus akar 3-nya bisa disederhanakan tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi penulisannya adalah di sini berubah jadi 2, 4-nya ini berubah jadi 2, sedangkan 3-nya tetap jadi 3 di sini dia. Nah, jadi penulisannya tetap jadi 2 akar 3 seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas penyederhanaan bentuk akar dengan variabel. Di sini yang kita fokuskan adalah bentuk variabelnya. Di sini kita bisa langsung lihat rumusnya, yaitu x pangkat 2 sama dengan x. Yang dimana akar x pangkat 2. Nah, jika akar ketemu dengan yang di dalam akar itu ada kuadratnya, maka ini bisa dicoret. Akarnya dicoret terus di pangkatnya juga dicoret, maka hasilnya akan menjadi x biasa seperti itu. Contoh lain seperti misalnya akar 4 pangkat 2 misalnya seperti itu. Nah, di sini kita akan coret ini sama dengan 4. Kenapa sih seperti itu? Karena jika nih kita pangkatkan 2, misalnya nih 2 pangkat 2 kan, 2 pangkat 2. Jika tidak kita coret, kita hitung secara manual, dia akan menjadi akar 4 kan. 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Nah, akar 4 sama dengan 2 lagi ya, kebalik lagi, sama aja kita coret ini sama dengan dia tetap 2 juga ini. Makanya kita langsung coret aja nggak apa-apa itu. Oke, lanjut. Di sini kita bahas. Di sini x-nya kita bisa pisah ini, karena ini dalam bentuk matematika itu adalah kalian. Kalau seperti ini kita bisa pisah, yaitu akar 9 dan akar x pangkat 2. Seperti ini tadi, x kalau ada pangkat 2-nya ini bisa kita coret, akar kita coret jadi x biasa nih. Jadi ini menjadi x biasa ini. Terus akar dari 9 itu adalah 3, makanya ini jadi 3x. Langsung ditulis seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu penyederhanaan bentuk akar pecahan. Di sini sebenarnya gampang aja. Di sini cuman membilangkan bahwa akar seperti ini, akar yang memuat pecahan seperti ini, sama halnya dengan akar yang dipisah seperti ini. Ini dipisah pecahannya jadi atas bawah seperti itu. Tapi dia itu ada syaratnya, yaitu B tidak boleh 0. B-nya jangan sampai 0. Kalau B-nya 0 itu tidak bisa. Seperti itu.
Jika di dalam akar terdapat bentuk pecahan yang tidak bisa dibagi, maka bisa dipisahkan seperti di atas. Nah, ini kalau yang nggak bisa dibagi, karena ini kan nggak bisa dibagi nih, dan nggak bisa diakarkan, pecah aja, biar bisa dia menjadi seperti ini. Kalau dia bisa dibagi, misal akar berapa ya? 50, nah ini 50 per 2. Ini kan menjadi nggak usah dibagi nih, karena ini 50 per 2 ini bisa dibagi menjadi 25. Terus 25 jadi berapa? Sama dengan berapa? 25 itu sama dengan 5. Oh, ini salah. 25 itu sama dengan 5. Akar 25 sama dengan 5, seperti itu. Kalau dia nggak bisa dibagi, ini kan 16 per 9 itu nggak bisa dibagi ya. 16 bagi 9 nggak bisa. Maka karena itu dipecah menjadi akar 16 itu menjadi 4. Kan 4 kali pangkat 4 kali 4 kan 16. 3 kali 3 2. Benar ini. 16 akarnya adalah 4. Terus 9 akarnya adalah 3, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya penyederhanaan dengan menggunakan bentuk akar. Di sini lebih kompleks ya. Jika ada operasi aritmatika dengan kebetulan akarnya sama, maka akar itu diabaikan dan bisa langsung ditulis di hasil seperti di atas. Hanya angka yang depan yang ditambahkan. Maksudnya di sini adalah ini kita bisa fokus ke akarnya ini. Kita lihat akarnya. Nih. Akarnya dalam akar ini angkanya sama, yaitu 3. Maka ini kita nggak usah pedulin nih, nggak usah kita pedulin. Ya akar 3 ini langsung kita tulis aja nih ke belakang sini nih. Nih, dia langsung akar 3 di sini. Nah, yang kita fokus cuma ini nih, 2 sama 4. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Udah, jadi hasilnya 6 akar 3 seperti itu. Seperti rumus nih. A akar X ditambah B akar X sama dengan A tambah B aja. Akar X-nya langsung ditulis. Yang ini sama ini langsung ke sini nih. Nih, langsung ke situ tuh. Tuh, langsung ke sini nih pokoknya. Gitulah pokoknya kira-kira. Terus kita akan membahas di sini kita akan membahas biasanya itu mahasiswa melakukan kesalahan apa sih? Kesalahan umum pada mahasiswa dalam menghitung perakaran nih. Dalam mempelajari bentuk akar, mahasiswa sering mengalami berbagai kesalahan yang tidak hanya disebabkan oleh kurangnya ketelitian, tetapi juga karena pemahaman konsep dasar yang belum kuat. Ini ada beberapa foto kesalahannya. Cuman apa sih ini? Kita coba jelasin di sini. Pertama, kesalahan umum pada mahasiswa nih. Nih, kesalahan pertama itu adalah mahasiswa menganggap bahwa dalam operasi aritmatika bilangan akar langsung bisa ditambahkan. Nah, ini kesalahan nih biasanya nih. Kalau ada bilangan seperti ini, akar 4 tambah akar 3 itu bukan akar 7. Dia tidak sama dengan akar 7. Dia bukan akar 7. Karena bilangan akar itu tidak bisa ditambah. Dia tidak bisa ditambah. Ini caranya ditulis seperti ini aja. Dia nggak bisa disederhanakan, ya udah seperti ini. Kecuali akar itu akar 4 dikali akar 3. Nah, baru dia bisa jadi akar 12 gitu. Tapi dia nggak bisa ditambah akar itu. Gitu. Terus mahasiswa menganggap bilangan aritmatika dalam satu akar bisa dipisah. Nah, ini juga salah nih. Akar 4 plus 3 sama dengan akar 4 plus dibedakan akarnya seperti ini. Ini nggak bisa, ini salah total. Kenapa? Karena jika tulisannya seperti ini dan ini tambah, ya udah biarin aja dia seperti itu. Nggak bisa diubah-ubah, biarin aja, tulis aja dia seperti itu nanti hasilnya. Kalau kalian dapat hasil seperti itu. Seperti itu. Terus kesalahan selanjutnya itu mahasiswa sering menganggap ini adalah hasil akhir tanpa menyederhanakannya. Nah, itu biasanya terjadi tuh kalau mahasiswa lagi buru-buru, dia mau ngumpul nih. Ini dia lupa memfaktorkan sehingga bentuk sederhananya itu tidak ketemu. Padahal kan bentuk sederhananya kan bisa disederhanakan lagi menjadi 2 per 3. Ini belum hasil akhir. Dan ini kemungkinan nilai kalian akan kurang kalau ini adalah di sebuah ujian atau tes gitu. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena akar itu harus disederhanakan lah. Kecuali dosen kalian baik gitu aja sih. Terus kesalahan berikutnya adalah mahasiswa sering menghubungkan akar dan perpangkatan kuadrat. Mereka lupa bahwa akar merupakan pangkat setengah. Ini biasanya mahasiswa itu menghubung-hubungkan tuh 2 pangkat 2 sama dengan itu akar 2 gitu. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya 2 pangkat 2 itu sebenarnya akar 4 yang lebih cocok. Nah, kenapa? Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan para pangkatan 2 seakar ini. Yang sebenarnya itu adalah pangkat kuadrat itu kebalikan dari akar. Kenapa? Karena akar itu sebenarnya 4 pangkat setengah. Nah, seperti itu. 4 pangkat setengah yang benar. Seperti itu. Itulah akar gitu.
Nah, di sini ada contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal untuk kalian mengetahui kesalahan atau cara menghitungnya. Di sini ada soalnya adalah 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Di sini kita baca dulu. Kalian kalikan bilangan luar dengan bilangan luar dan bilangan di dalam akar dengan bilangan yang di dalam akar. Itu seperti yang di sini tadi. Ini di sini tadi kan ini ada nih. 2 dikali 2 terus 3 akar 3 dikali akar 3 itu bilangan luar akar dikali dengan bilangan luar akar nih menjadi 4 dan bilangan luar bilangan dalam akar dikali dengan bilangan akar menjadi 3 seperti itu. Nih kita lihat di sini. 2 nih 2 ini mana di pensil kita nih. 2 ini dikali dengan 3 nih dikali. Maka hasilnya ini. Oh di sini sudah ditulis nih. Jadi 2 ini dikali dengan 3 dan akar 3 dikali dengan akar 2 di sini juga ditulis nih. Nah, maka hasilnya jadilah 2 kali 3 sama dengan 6. Akar 3 kali akar 2 karena ini tidak sama ada di dalamnya, maka dia tidak akan langsung jadi. Maka dia akan menjadi akar 6. Ya, karena 3 kali 2 jadi akar 6. Maka hasilnya adalah 6 kali akar 6 dan bisa ditulis menjadi 6 akar 6 seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini udah final ya. Ini nggak bisa dikecilin lagi, makanya ini udah final. Jadi nggak bisa disederhanakan lagi. Ini adalah bentuk paling sederhana dia. Untuk selanjutnya adalah merasionalkan dari 5 per akar 2. Oke. Di sini seperti hukum yang pertama tadi, kita merasionalisasi penyebut sederhana. Ini seperti ini. Nih, kita lihat di sini 1 akar A, lihat di sini juga. Di soal tadi itu 5 akar 2, sama kan di sini tadi seperti 1 akar A, sama seperti itu. Jadi langsung saja kita bahas di sini. Lihat di sini 5 akar 2. Karena di sini akar 2, jadi kita kalikan dengan kita kalikan dengan akar serupa. Jadi di sini akar 2 kita biar penyebutnya rasional gitu. Di sini akar 2 dikali 5. Oke, 5 akar 2 karena akar dengan bilangan bulat itu nggak bisa dikali, makanya di sini langsung ditulis 5 akar 2 di sini. Terus 2 akar 2 sama dengan akar 4 atau bisa disebut sebenarnya langsung sama dengan 2 karena tadi kan apa? Kalau bilangannya sama di dalam akar, maka dia akan langsung menjadi 2 biasa seperti itu. Jadi bisa dituliskan dengan seperti ini nih hasilnya. 5 akar 2 per 2 atau bisa ditulis dengan 5 per 2 akar 2. Aku biasanya nulis seperti ini sih kalau di ujian ya, lebih enak dilihat gitu. Oke, selanjutnya kita ke soal terakhir tentang ini, yaitu langkah-langkah penyelesaiannya seperti ini. Ini contoh soalnya dulu. Ini soalnya kita disuruh merasionalkan ini seperti apa ini? Ya, ini seperti rasionalisasi akar kompleks tadi, yaitu akarnya ada 2 nih. Nah, ini sama seperti tadi, ini seperti 2 kan di sini 2 akar 3 akar 2. Sebenarnya seperti itu yang sebelumnya tadi. Tapi kan ini soalnya nih, contoh soalnya kita bahas nih. Ini kita lihat bilangan ini kan sekawan dan kita lihat ininya. Pastikan kita lihat ininya dulu nih, tanda plus minusnya ini. Di sini kan tanda plusnya ini kan di sini kan tandanya plus nih. Tuh tandanya plus. Kita lihat ini tanda plusnya ini. Sama bilangan sekawannya. Kita langsung tulis bilangan sekawannya. Terus setelah kita lihat ini plus, berarti di sini kita kasih minus. Benar sekali. Di sini minus. Terus kita kalikan aja karena ini 3 dikali ini nggak bisa, jadi kita tulis seperti ini aja. Biarin aja dia seperti itu. Terus di sini yang paling penting nih, 2 akar 3 dikurang. Jadi 2 kali akar 2, 3 kali akar 3. Jadi hasilnya 2 min 3. Yang dimana hasilnya adalah min 1. Maka 3 kali akar 2 kurang akar 3 sama per min 1 sama dengan, di sini jangan lupa ya dikasih min karena dibagi min 1. Semua yang dikali min maka akan menjadi min seperti itu. Kecuali min kali min menjadi plus dia. Nah, jadi di sini jangan lupa ditaruh min. Jadi hasilnya adalah min 3 dalam kurung akar 2 akar 3. Oke, keterkaitan dengan materi kuliah. Peran dalam kalkulus menguasa. Bentuk akar ini ternyata penting banget di kalkulus. Biasanya bentuk akar diubah menjadi pangkat pecahan supaya lebih mudah dihitung. Ini sering dipakai dalam materi limit, turunan, dan integral. Dengan cara ini, proses perhitungan jadi lebih simpel dan lebih cepat. Selain itu, pemahaman bentuk akar juga membantu dalam menentukan domain dan range suatu fungsi. Selain di kalkulus, bentuk akar juga sering muncul di aljabar linear. Misalnya, saat menghitung panjang vektor atau jarak antar titik, biasanya akan muncul bentuk akar. Selain itu, konsep akar juga digunakan dalam perhitungan nilai eigen dan penyederhanaan persamaan yang lebih kompleks. Jadi, lebih dibilang bentuk akar, ini bukan cuma materi dasar. Jadi, bisa dibilang,
Bentuk akar ini bukan cuma materi dasar, tapi juga dipakai di banyak bagian matematika lanjutan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bentuk akar merupakan kebalikan dari perpangkatan dan dapat disederhanakan menggunakan sifat-sifat tertentu. Dengan memahami konsep dasarnya, kita bisa lebih mudah menyelesaikan berbagai operasi bentuk akar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.